Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu kembali dengan Om Fuad di sini, tentunya di Om Fu Edukasi. Kali ini Om Fuad akan mengajak teman-teman semua untuk mengenali hukum-hukum bacaan di dalam Al-Qur'an, atau yang bisa disebut dengan hukum-hukum tajwid ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu, sebagai umat muslim kita diharuskan membaca Al-Quran itu dengan benar dan tartil, serta tahu makhrajul hurufnya maupun kapan harus berhenti dan lanjut ya. Untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar dan tartil, kita bisa mempelajari ilmu tajwid ya. Nah, apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengucapan dan pelafalan Al-Quran. Dalam ilmu tajwid ini ada beberapa hukum bacaan tajwid, yakni hukum bacaan nun mati atau tanwin dan bacaan mim mati. Nah, hukum tajwid ini dibagi menjadi beberapa hukum bacaan. Yang pertama nih, izhar halqi. Izhar halqi ini merupakan salah satu dari hukum izhar yang terdapat dalam ilmu tajwid ya. Izhar mempunyai makna terang atau jelas. Disebut izhar halqi disebabkan oleh makhraj dari huruf-huruf yang keluarnya dari tenggorokan ya, atau halq ya. Izhar halqi ini berlaku bila terdapat nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf yaitu alif ya, terus ain, ghain, ha, kha, ha dan hamzah. Cara membaca izhar halqi adalah wajib jelas atau terang dan tidak boleh berdengung. Contoh izhar halqi dalam Al-Qur'an untuk huruf alif ya. Di sini ada contoh wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, di sini ada tanwin hasroh itu bertemu dengan hamzah, dan di sini wajib dibaca jelas ghasiqin ya. Idza waqab tidak boleh berdengung ya, wajib dibaca jelas. Hukum bacaan yang selanjutnya adalah idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah ini seringkali disebut dengan idgham ma'al bi gunnah, yaitu suatu hukum tajwid yang berlaku ketika ada nun mati maupun tanwin bertemu dengan mim, nun, waw, dan huruf ya, dan tidak dalam satu kata atau kalimat. Idgham bi gunnah ini mempunyai arti bi adalah dengan, gunnah adalah dengung, dan idgham maknanya adalah meleburkan satu huruf yang berada di depan ke dalam huruf yang ada sesudahnya, atau bisa juga dikatakan ditasdidkan ya. Cara membaca idgham bi gunnah ini dengan cara meleburkan nun mati ataupun tanwin menjadi suara huruf yang ada di depannya mim, nun, waw, dan ya, atau dari keempat huruf tersebut seolah-olah seperti diberi tanda tasdid dan diiringi dengan suara yang berdengung 1 alif sampai 1,5 alif atau sekitar 2 sampai 3 harokat ya. Contoh hukum idgham bi gunnah atau biasa disebut dengan idgham ma'al bi gunnah ya adalah, yang pertama saya akan mengasih contoh ini nun sukun dan tanwin bertemu dengan ya. Di sini ada contoh limayaro. Tulisan aslinya adalah liman yaro dan dibaca limayaro. Yang contoh kedua yaitu contoh nun sukun dan tanwin bertemu dengan wawu. Nah, di sini ada contoh mawaroihim ya, mawaroihim. Tulisan aslinya adalah man waroihim, dibaca mawaroihim. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini antara nun mati bertemu dengan wawu kita leburkan menjadi satu sehingga nun mati tersebut dibaca wawu. Seperti itu. Contoh ketiga ini ada contoh nun mati bertemu nun mati dan tanwin bertemu mim ya.
Nah, ini di sini contohnya nakum ma'akum ya. Tulisan aslinya adalah nakun ma'akum dan dibaca nakum ma'akum, sehingga nun mati ini dibaca menjadi mim, nakum ma'akum. Tulisan aslinya itu nakun ma'akum sehingga dibaca nakum ma'akum. Yang ketiga, hukum idgham bila gunah ya. Hukum idgham bila gunah yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada nun sukun atau nun mati atau juga tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah lam dan ro, dan bisa dibaca dengan tidak menggunakan suara yang berdengung. Bila maknanya adalah dengan tidak atau tanpa, gunah maknanya adalah berdengung, sementara idgham maknanya adalah meleburkan atau menggabungkan satu huruf hijaiyah ke dalam huruf hijaiyah sesudahnya. Contohnya min ladungka ya, di sini tulisan aslinya kan min ladungka, dibaca min ladungka, sehingga nun mati di sini bertemu dengan lam dibaca menjadi lam ya, min ladungka, sedangkan tulisan aslinya adalah min ladungka, dibaca min ladungka. Yang keempat, di sini ada hukum bacaan iqlab. Iqlab yaitu salah satu dari hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf nun sukun ataupun juga tanwin yang ketemu dengan huruf hijaiyah ba. Secara harfiah, iqlab mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Cara membaca iqlab yaitu dengan cara menggantikan atau merubah huruf nun ataupun tanwin jadi suara huruf mim sukun. Oleh karenanya, ketika nun mati ataupun tanwin akan bertemu dengan huruf ba, maka bibir atas dan bibir bawah tersebut posisinya tertutup dan juga diiringi dengan suara dengung kurang lebih 2 harakat ya. Hukum iqlab di dalam Al-Quran biasanya sudah ditandai dengan huruf mim kecil, dan huruf tersebut diletakkan di atas antara nun atau tanwin dengan huruf ba. Contoh hukum iqlab adalah mambikhola. Nah, di sini nun mati bertemu ba dibaca mim jadi mim ya. Manbikhola itu tulisan aslinya, jika dibaca menjadi mambikhola. Yang kelima, bacaan hukum izhar safawi. Izhar safawi yaitu bagian dari ilmu tajwid yang terjadi ketika huruf hijaiyah mim sukun ketemu dengan seluruh huruf hijaiyah. Izhar berarti terang atau jelas ya, atau tak berdengung. Safawi berarti bibir, sebab huruf hijaiyah mim makhrajul hurufnya yaitu bertemu bibir di bagian bawah dan bibir di bagian atas. Dalam istilah yang ada di dalam ilmu tajwid, izhar safawi yaitu melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang ketemu dengan huruf mim sukun dengan terang dan jelas dan tidak disertai dengan dengungan atau gunah ya. Di sini contoh izhar safawi adalah hum naimuna. Nah, di sini hum naimuna, hum dibaca jelas, mim sukunnya dibaca jelas ya, hum naimuna, seperti itu. Selanjutnya ada ikhfa safawi. Nah, ikhfa safawi yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf hijaiyah mim sukun ketemu dengan huruf hijaiyah ba. Ikhfa berarti menyembunyikan atau menyamarkan. Safawi berarti bibir. Disebut dengan ikhfa safawi sebab makhraj dari huruf hijaiyah mim dan huruf hijaiyah ba adalah bertemu antara bibir bawah dan bibir atas. Hukum ikhfa safawi ini sangat berbeda dengan hukum idgham bi gunah, iqlab atau gunah musyayadah. Di huruf hijaiyah mim di dalam Al-Quran Al-Karim, khususnya untuk hukum ikhfa safawi ini tidak diberi tanda tasdid. Contohnya tarmihim bihijarotin. Ya, di sini mim mati bertemu ba mempertemukan bibir atas dan bibir bawah.
Nah, seperti itu teman-teman, hukum-hukum bacaan Al-Quran atau bisa disebut dengan hukum-hukum tajwid ya. Dan sebenarnya hukum tajwid itu bukan hanya yang saya bahas tadi saja teman-teman. Hukum tajwid itu ada banyak yang lainnya juga, namun Om Fuad kali ini membahas hukum-hukum tajwid yang tadi Om bahas itu ya, agar nantinya kita membaca Al-Quran nantinya bisa benar dan tartil ya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Semoga hari ini kita senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.